Assalamualaikum. Maaf mengganggu waktunya. Di sini ibu saya akan melakukan sosialisasi mengenai obat, di mana nanti ada beberapa pengertian dan tentang obat yang saya jelaskan. Maaf mengganggu ibu, nggak boleh? Oh boleh, silakan masuk. Makanya Mbak nunggu lama seadanya. Ya, nggak apa-apa. Maaf sebelumnya Mbak, tadi saya belum sempat memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyuliana, saya dari SD Husada semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang obat dan berbagai obat juga. Maaf sebelumnya, nama Mbaknya siapa? Nama saya Putri. Oke, Mbak Putri di sini tinggal sama siapa? Di sini saya tinggal berdua sama adik saya. Oke. Sebelumnya Mbak Putri pernah sakit? Pernah. Sakitnya jarang atau sering? Jarang, sekitar 6 bulan sekali. Oke. Kalau boleh tahu, kalau sakit tuh obatnya dibeli langsung ke apotek atau dari resep dokter? Langsung dari Ya, langsung dari resep dokter. Berarti melakukan konsultasi dulu ke dokter. Mbak Putri langsung kalau sakit itu langsung ke dokter ya. Jadi obatnya dibeli melalui resep dokter. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Putri tahu nggak perbedaan lambang-lambang obat yang seperti warna hijau, warna biru, seperti itu tahu? Nggak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Obat yang berwarna hijau itu obat bebas, di mana obat itu bisa dibeli di beberapa terdekat, di apotek dan beberapa instansi tempat penjualan obat. Ada juga yang berwarna biru, di mana obat yang berwarna biru ini adalah obat bebas terbatas yang obatnya itu bisa dibeli melalui resep dokter dan tidak melalui resep dokter, dan hanya dijual di apotek dan beberapa instansi penjualan obat lainnya. Sedangkan yang berwarna merah berlambang luka ini adalah obat keras, di mana obat ini harus dibeli melalui resep dokter dan dibelinya di apotek. Sedangkan yang gambar seperti tanda tambah yang warna putih merah ini adalah obat psikotropika, yang dimana obatnya sudah dinyatakan tidak hanya boleh dipergunakan dan dibelikan di apotek dan melalui resep dokter. Nah, bisa Mbak lihat juga ya beberapa bagiannya. Kemudian saya juga ingin bertanya, biasanya Mbak Putri nyimpan obatnya di mana? Disatukan atau dipisah-pisah obatnya? disatukan. Oh, oke, disatukan. Boleh saya lihat tempat obatnya, Mbak? Boleh? Ini Mbak. Di sini sudah bagus Mbak ya, menggunakan tempat tertutup. Tetapi yang salahnya itu Mbak menyatukan segala jenis obatnya. Karena hal seperti ini tidak boleh. Mengapa? Dikarenakan jika senyawa satu antara lain obatnya itu bisa membuat kontraksi obat atau obat yang lain itu bisa terkontaminasi satu sama lain. Nah, seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa jenis obat di sini yang memiliki tanda seperti ini. Ada berwarna hijau, ada yang berwarna biru, seperti ini. Ya, itu berbeda karena dari kandungan dan juga kegunaannya. Adapun obat yang generik dan paten. Obat generik itu adalah obat yang pengeluaran langsung seperti ini. Sedangkan obat paten itu obat yang memiliki merek seperti ini. Ini mereknya itu Sanmol, tapi isinya paracetamol. Sama seperti obat generik lainnya, yaitu seperti paracetamol kan. Cuma bedanya itu yang ini memiliki merek, yang generik itu tidak memiliki merek. Sebenarnya kegunaannya itu kan sama aja, nggak ada bedanya karena kandungannya itu kan sama. Biasanya tuh Mbak kalau sakit kan biasanya kesering kayak cerita-cerita tetangga tuh. Biasanya sering nggak tanya ke tetangga,
kamu tuh sakit apa, terus dikasih obat itu, pernah nggak mbak? Ya, hal seperti itu juga nggak boleh mbak ya, karena walaupun gejalanya sama, belum tentu penyakitnya itu sama. Kayak batuk pilek punya mbak, biasanya kalau sakit tuh sering cerita kan, nggak ke tetangga misalnya kayak minta rekomendasi obat dan sebagainya. Ya biasa saya tuh sering nanya-nanya gitu, ternyata punya penyakit penyakit yang sama gitu. Gejalanya sama Ya. gitu. Nah, hal seperti itu tidak boleh dilakukan lagi mbak ya, karena walaupun gejalanya sama tetapi belum tentu penyakitnya sama. Karena kan banyak tuh penyakit yang gejalanya sama tetapi beda, ujung-ujungnya pasti beda. Memang kalau awal-awal sakit tuh pasti batuk pilek, pusing, panas dan sebagainya, tapi pas sudah dicek ke dokter ternyata penyakitnya beda gitu kan. Sekarang saya mau coba kalau penyimpanan tadi sudah benar dengan tempat yang tertutup, tetapi untuk selanjutnya obatnya itu dipisah-pisah mbak ya, dipisah dan disesuaikan. Biasanya mbak kalau minum obat berapa kali sehari? 3 kali 3 kali seharinya itu mbak minum pagi, siang, sore, malam atau gimana? pagi, siang, malam. Oh, di sini saya jelasin lagi mbak ya, yang maksudnya 3 kali sehari itu dimana 24 jam atau 1 hari itu dibagi 3 kali sama dengan 8, otomatis diminum obatnya itu 8 jam sekali. Seperti misalnya mbaknya minum 8 pagi, 8 jam selanjutnya di jam 16 atau jam 4 sore. Berarti harus diminumnya begitu 8 jam seterusnya. Kalau obatnya 2 kali sehari berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, 12 jam sekali. Seperti itu. Karena saya sudah memberitahukan, biasanya mbak kalau minum obat itu memakai air putih, susu atau teh manis. Bagus, hebat mbak, air putih yang betul. Karena kenapa saya bilang seperti itu, di luar sana masih banyak orang yang minum obat menggunakan susu, pisang, bisa jadi teh manis. Karena hal seperti itu tidak boleh. Dimana seperti yang sudah saya perlihatkan tadi, di sini ada beberapa saat minum obat itu yang harus dihindari. Misalnya minum obat menggunakan pisang itu tidak boleh, karena ada beberapa zat yang kalau dicampur atau dipergunakan bersama dengan pisang bisa mengkontaminasikan zat dalam obat tersebut. Adapun minum obat menggunakan yang manis-manis atau minum obat menggunakan teh manis itu tidak boleh, karena bisa seperti yang saya katakan tadi, bisa mengontaminasi atau mengganggu zat yang ada di obat tersebut. Saya ucapkan hebat buat mbak, minum obat harus menggunakan air. Oke. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada mbak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya kepada saya untuk menjelaskan beberapa hal tentang obat. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Terima kasih untuk hidangannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk mbak dan adiknya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mbak ya. Terima kasih.